Shalom saudara, kembali kita mengikuti acara yang kita tunggu-tunggu atau program yang kita tunggu, ABAM, masuk episode 910. 910, mari Pak Andris kita mulai. Baik, dari pria usia 59 tahun di USA. Shalom Bapak Pendeta Dr. Erastus dan tim. Saya berterima kasih untuk adanya ABAM. Saya bisa belajar dan bertumbuh dalam iman. Terima kasih juga Pak untuk penjabaran tentang logos, kenosis, dan monoteisme. Saya sangat diberkati dan banyak belajar karena latar belakang saya bukan sekolah teologi. Ada hal yang saya mau tanya tentang dosa asal. Siapa yang Paulus maksudkan di dalam surat Roma pasal 5 ayat 12? Satu orang yang dimaksud Adam dan Hawa atau Kain? Bukankah Adam dan Hawa tidak membunuh dan yang membunuh adalah Kain? Kejadian pasal 4 ayat 7. Apakah dosa asal dari perbuatan Adam dan Hawa atau perbuatan Kain? Terima kasih sebelumnya untuk penjelasan Bapak. Sehat selalu. Oke, Bapak. kita baca dulu ya. Di dalam Roma pasal 5 ayat 12 ya. Roma pasal 5 ayat 12. Saya baca dulu, mungkin harus dibaca ya. Roma pasal 5 ayat 12. Sip, kita akan siap. Roma pasal 5 ayat 12 Pak. 12, coba Saya baca ya, Pak. dilihat. Baca, yuk. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, maksudnya dosa ini original sin. Dosa original, dosa asli. Yaitu dosa di mana manusia mau menyamai Allah. Seperti Lucifer. Itu dilakukan oleh Adam. Adam dan Hawa ini menjadi satu kesatuan. Nah, Yesus walaupun dalam keadaan morfe Allah, dalam keadaan tidak memiliki salah, dan berkesempatan untuk menyamai Allah, Filipi pasal 25-7, Yesus memilih taat, menundukkan diri di hadapan Tuhan. Jadi maksud satu orang itu adalah Adam dan Hawa yang merupakan kesatuan, ya. Dan Adam yang terakhir yang tidak berbuat dosa dengan dosa asal atau original sin itu Yesus. Jadi maksudnya ini Adam dan Hawa, ya, bukan Kain, ya. Karena Kain, maksudnya karena Adam dan Hawa, maka dosa-dosa yang lain dapat tercipta, itu namanya personal sin. Dosa yang dilakukan oleh Kain itu personal sin, membunuh. Sedangkan original sin hanya dilakukan oleh Adam. Lucifer, Adam, itu saja. Oke, teruskan. Selanjutnya pria 49 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Blitar. Shalom Pak, saya adalah jemaat Bapak Gembala, yaitu jemaat GSKI di desa kecil wilayah Blitar. Anak saya yang besar juga melanjutkan sekolah di STT Ekumene Jakarta. Saya berterima kasih atas bantuan Bapak dan juga Sinode, karena anak saya bisa belajar di STT Ekumene dengan beasiswa penuh. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak dan STT Ekumene, beserta yang terlibat di dalamnya menjadi kemuliaan Allah. Saya mau berbagi cerita. Saya menjadi anggota jemaat GSKI sejak tahun 2019. Dan saya terus belajar firman Tuhan serta pengajaran Bapak, baik melalui khotbah, juga buku-buku Bapak. Jujur saya merasakan bahwa Tuhan membuka hikmat saya. Puji Tuhan, setiap khotbah Bapak maupun seminar-seminar Bapak dapat saya tangkap dengan baik, bahkan seminar mengenai logos dan monoteisme. Seiring perjalanan waktu dalam pelayanan, ternyata banyak orang-orang yang juga menyukai pengajaran Bapak dan mulai bertanya-tanya di mana lokasi gereja kami berada dan ingin ikut. Tapi karena jam ibadah kami terlalu pagi,
dan jarak rumah mereka jauh dari kami, maka mereka belum bisa aktif ibadah di gereja kami. Karena saya terbeban, maka saya mengunjungi mereka. Dan ternyata ada yang sudah tidak pergi ibadah ke gereja karena sudah tidak sepaham dengan gembala sidangnya. Lalu timbul di hati saya untuk membuka persekutuan doa di tempat mereka tinggal. Yang jadi pergumulan saya, Pak, saya bukanlah hamba Tuhan yang melalui proses sekolah teologi. Seringkali hati ini kurang percaya diri untuk memulainya, tapi ada dorongan yang kuat yang bisa membuat saya tidak tenang. Bahkan sering saya tanya sama Tuhan sampai menangis. Kerinduan saya untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan sangat besar. Tapi di sisi lain saya merasa bahwa diri saya belum mampu melakukannya. Pertanyaan saya, apakah pembukaan pelayanan yang baru ini adalah kehendak Tuhan atau hanya keinginan pribadi saya? Karena semakin lama saya tunda, semakin besar dan berat beban di hati saya. Demikian pertanyaan saya dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk jawaban Bapak dan bantuan untuk sekolah anak saya. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Menjadi pembicara tidak harus sekolah tinggi teologi. Tetapi memang idealnya belajar di sekolah tinggi teologi. Tapi bukan kemutlakan. Anda mengikuti khotbah saya, mencatat dan mengkhotbahkan ulang. Cukup. Itu cukup. Jangan merasa minder. Dan jangan berpikir nanti ada orang tanya, saya nggak bisa jawab. Anda pasti bisa jawab. Karena Roh Kudus akan pimpin Anda kalau Anda hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Menurut saya, apa yang saya tangkap di dalam pikiran saya saat ini, Anda diperkenan buka persekutuan itu. Bukalah di sana persekutuan, dan mungkin nanti akan jadi pos PI yang berkembang menjadi gereja suara kebenaran Injil. Dan Anda nanti bisa menjadi seorang pendeta pembantu atau maksudnya pendeta pratama ya, atau pendeta madya ya. Bisa, sangat berpotensi. Ikut pendidikan Ekumene Bible Course. Ya, di situ ada pendidikan untuk pelayan yang informal. Itu bisa diikuti. Dan mengenai anak Anda di sini, percaya anak Anda menjadi anak-anak kami yang kami jaga, kami lindungi, kami didik. Oke? Tuhan berkati. Teruskan. Selanjutnya wanita 37 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak dari Pematang Siantar. Shalom Bapak, saya butuh dukungan doanya terhadap suami saya. Jangan sebut namanya ya. Sepertinya dia terkena kuasa santet oleh seorang wanita. Oke. Suami pernah mengaku tidak tahu kenapa dia bisa jatuh hati sama perempuan itu. Karena suami saya umurnya 37 tahun dan perempuan itu 41 tahun. Pengakuan suami saya, perempuan itu yang selalu maksa atau apalah istilahnya biar ditidurin suami saya. Dan bodohnya lagi, saya sarankan kepada suami saya untuk pelepasan. Tetapi suami saya tidak mau pelepasan. Suami juga cerita dia sebenarnya tidak ada rasa sama perempuan itu. Sempat komunikasi mereka terputus, tapi sekarang mereka berkomunikasi kembali. Akhir-akhir ini perempuan itu meneror saya. Saya sangat terguncang, bahkan saya sampai keguguran. Tolong dibawa dalam doanya Bapak Pendeta. Kalau memang ada kuasa gelap yang dibuat perempuan itu buat memikat suami saya, biar dihancurkan dalam nama Yesus. Kalau suami saya yang terjerat cinta buta, tolong dibawa dalam doa agar suami saya disadarkan dan ingat akan janji kudus pernikahan yang sudah dia ikrarkan. Dan yang ingin saya tanyakan lagi Pak, bagaimana ciri-ciri orang yang dikuasai kekuatan santet? Atas doanya saya sangat berterima kasih banyak. Jatuh cinta itu seperti orang kesantet. Iya Pak. Sering ada orang tanya, Pak anak saya diguna-guna. Sebelum kenal pria itu dia baik, sekarang dia kok jadi begini. Cinta itu bisa membuat orang berubah. Seakan-akan disantet atau ditenung atau diteluh atau diguna-guna. Kalau memang dasarnya nafsu,
itu seakan-akan disantet. Nafsu itu juga punya dorongan yang kuat. Jadi belum tentu dia disantet. Kalau seorang Kristen yang baik tidak akan bisa disantet. Kalau Kristen yang tidak baik nggak usah disantet juga jatuh dalam dosa. Iya Pak, benar Pak. Iya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Yang kamu lakukan sekarang hanya berdoa, jangan cerewet, jangan marah. Karena itu tidak akan bisa membuat suamimu berubah. Tunjukkan ketidaksetujuanmu. Kamu tidak setuju, kamu marah terhadap keadaan ini. Tapi kamu tidak perlu mesti harus menunjukkan kemarahan dengan perkataan, dengan sikap kasar. Ya, sikap menolak dengan tegas tapi tanpa kasar. Itu kamu tunjukkan dan kamu berdoa. Ikuti terus apa yang saya sampaikan dan ingat, hidup kudus itu powerful. Lawan masalahmu dengan kesucian. Nah, mengenai apa gejala-gejala ciri orang yang dikuasai santet, sebenarnya tidak terlalu jelas, ya, kecuali dengan karunia membedakan roh. Coba ajak suamimu berdoa, ya, ajak menyembah Tuhan. Jika ada kuasa gelap, bisa manifestasi, ya, bisa manifestasi. Kalau rumahmu ya dikunjungi oleh santet kuasa gelap, biasa tanda-tandanya ada binatang masuk, ya, entah kelelawar, entah kupu-kupu pada malam hari. Bau-bau yang aneh, kadang-kadang bau kabel angus, bau wangi, bau kemenyan, bau busuk, nah itu. Atau bunyi tembok dung-dung, atau di atas seperti ada bunyi tikus, tek-tek, dudak-dudak, padahal nggak ada tikus, begitu. Atau ada beling atau kaca di ujung-ujung rumah, atau benda-benda aneh yang tidak ditaruh, lalu mulai ditaruh. Suara-suara aneh yang mulai muncul. Kadang-kadang sampai tingkat ada penampakan. Dan biasanya itu gejala-gejala ciri kalau ada tenung, teluk, atau kiriman atau santet datang ke rumah. Jangan kamu takut, karena Tuhan jauh lebih berkuasa dari kuasa gelap. Yang penting kesucian hidup. Jangan marah-marah. Serahkan dalam tangan Tuhan. Ikut doa pagi jam 5 bersama saya dengan suara yang lebih keras. Setan akan mendengar penyembahan, tidak akan betah di rumah Anda. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 65 tahun, single parent dari Sidikalang, Sumatera Utara. Dosakah bagi saya kalau ingin pisah? Karena sampai 21 tahun, suami tidak pernah peduli dengan kebutuhan sekolah, belanja dapur, listrik, air, dan lain-lain. Tahun 2003, kami pindah dari kota ke kampung orang tua, karena suami pensiun dini. Pekerjaan saya pun akhirnya berubah dari honorer menjadi buka usaha atau toko buku rohani dan keperluan gereja, anggur perjamuan, hosti, dan lain-lain. Selama ini suami mengutip semua uang dari lapangan. Bahkan pinjam uang dari bank ratusan juta. Setelah mengutip dari lapangan, dia pun lari dan jadi DPO. Saya tak sanggup bayar hutangnya. Akhirnya broknya, sertifikat rumah dilelang. 2019 dia lari lagi dengan mengutip semua uang dari lapangan. Entah kemana, meninggalkan hutang ratusan juta lagi. Setelah mencuri surat-surat berharga seperti BPKB mobil, BPKB sepeda motor, dan lain-lain. Setelah suami pergi, saya hanya sendirian di toko. Penjualan pun sepi sekali. Anak saya yang kedua langsung terjun ke lapangan, menawarkan ke kepala sekolah SD, SMA, SMP, SMA. Dia juga menjual alat-alat tulis kayak tadi. Iya. Selain alat-alat gereja. Ada terus juga alat-alat tulis kantor, iya. Betul Pak. Nah. Tapi tetap tidak mau bantu saya. Anak saya yang kelima masih kuliah, baru kemarin selesai skripsinya. Puji Tuhan. Anak laki-laki saya yang ketiga masih mau bantu saya bayar kontrak rumah. Saya sering mimpi suami datang ke tempat saya, tapi saya sangat membencinya. Saya sering berdoa
agar ekonomi saya sedikit naik. Maaf Pak, saya bukan menyalahkan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Pak, agar saya sedikit bertambah penjualan? Saya memang tak percaya penglaris, hanya berkat dari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saya sering dengar khotbah pendeta agar mengoleskan minyak urapan. Saya sangat berharap agar yang dicuri setan dikembalikan kepada saya. Saya hidup dengan sangat sederhana, sangat miskin dan menderita Pak. Tolonglah saya Pak, apa yang harus saya lakukan? Masalah kamu ini pelik ya. Usiamu 65 tahun, udah tua loh. Iya, Pak. Seumur saya loh. Tetapi menikah usia 45 kira-kira. Karena sampai 20 tahun suami tak pernah peduli. Iya. Artinya ini sejak dia menikah atau setelah menikah baru 21 tahun tidak peduli gitu. Oh iya. Ya, enggak jelas ya. Oke. Sekarang yang saya mau bicara adalah menghadapi masalah seperti ini terus terang kita menghadapi jalan buntu. Tetapi jalan ini pasti terbuka. Jadi kalau kamu lihat 12 meter, 10 meter depan jalan buntu. Tapi semeter ke depan tidak. Semeter ke depan kamu jalani, semeter ke depan kamu jalani, semeter lagi, sampai di 12 meter ternyata tidak buntu. Kalau kita lihat ke depan, waduh mati deh. Tapi kalau Anda ikuti jalan ini akan terbuka. Jadi kalimat yang saya harus sampaikan, lewati hari. Lewati dari hari ke hari, maka kamu akan bisa menjalaninya. Jangan khawatir. Kamu bukan di pihak salah, kamu di pihak benar, pihak yang terzolimi, pihak yang dikhianati. Suamimu itu benar-benar gila. Ya. Dia mencuri BPKB sampai jadi DPO. Daftar pencarian orang. Ya, ini mah gila, ini buron ini. Borokin sertifikat, mencuri surat berharga, wah gila nih. Yang saya tidak tahu ini untuk apa, untuk judi, main perempuan, atau untuk apa, atau mabok-mabokan, atau narkoba. Udah, apa? Ratusan juta. Ratusan juta. Utangnya. Lupakan saja, kamu lewati hari ke hari. Memang hidup ini tragis. Kalau kamu bisa memindahkan hatimu di kerajaan surga, Bu, Tuhan akan melapangkan jalanmu. Kamu punya pengharapan kebahagiaan, bukan di bumi. Suami sudah tidak bisa diharapkan. Yang kamu harapkan adalah langit baru, bumi baru. Dan kamu berdoa untuk anak cucumu, supaya mereka juga nanti akan bertemu bersama di surga. Hanya itu saja. Lewati hari ke hari, ya. Jangan mimpi ekonomimu membaik. Yang kamu mimpikan adalah kau bisa melewati hari. Membaik lalu mau apa? Membaik tapi banyak masalah. Bisa lewati hari ke hari, itu cukup. Ya, Yesus cukup bagiku. Lewati hari ke hari sampai di rumah Bapa. Itu saja jawabannya. Usia ibu udah 65 tahun, kau mau nyari apa? Ya kasihan, ibu sebenarnya memiliki sedikit kemarahan. Atau mungkin marah. Hanya Anda takut Tuhan sehingga tidak terang-terangan marah. Karena ketika Anda tidak menerima keadaan, marah terhadap keadaan, sama dengan bersungut-sungut terhadap Tuhan atau sedikit marah kepada Tuhan atau marah kepada Tuhan. Jangan lagi. Keadaan ini memberi ibu gairah untuk mencari dunia lain yang lebih baik. Selamat berjuang bersamalah dengan kami. Ingat doa pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Ya, Tuhan memberkati. Ini di mana sih rumahnya? Sidikalang. Aduh kasihan ya. Nggak apa-apa, kita jalani bersama ya Bu. Tuhan berkati. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari pria 50 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak di Makassar. Shalom. Di Abam episode 900, Bapak Erastus belum memberikan masukan jawaban untuk hal ini. Saat ini istri saya masih biasa menghadiri ibadah dan melayani di gereja yang lama. Saya sering memberikan masukan kepada istri saya untuk tidak perlu menghadiri ibadah tersebut dan melayani di sana. Saya bilang ke istri bahwa kita tidak boleh lagi mendukung gereja yang tidak mengajarkan kebenaran yang sejati. Mohon masukannya Pak, terima kasih. Allah memberkati. Oke. Pak Erastus.
Saya mau beritahu sama Anda, ini kan istri yang kejadian di mana istri sangat marah terhadap orang tua sampai memasukkan kursi roda ke dalam. Ini yang istrinya ini pertanyaan yang lalu ya. Ini istrinya lumayan ini loh. Ajaib juga nih. Istri yang paranoid, yang segala sesuatu harus bersih, disterilkan. Ada suatu kejadian di mana istri marah terhadap orang tua karena memasukkan kursi rodanya ke dalam rumah. Karena kursi roda itu dipakai di luar. Karena kursi roda pasti kotor ya. Ini saya kayaknya kurang bijak istri ini, tapi ya inilah wanita ya. Jangan melarang istri ke gereja itu. Belum bisa. Pasti istrimu belum mengerti kebenaran. Kalau dia mengerti kebenaran, tidak usah kamu suruh dia keluar sendiri. Atau mungkin Tuhan taruh beban di hati dia untuk mengubah gereja itu. Kalau istrimu mengerti kebenaran, hadir untuk menjadi berkat di gereja itu. Kamu jangan marah. Nanti hubungan kamu rusak dan itu kerugian yang besar. Kamu sampaikan dulu, Mam, ini gereja tidak mengajarkan kebenaran. Itu dulu. Nah, kalau kita mendukung gereja itu bukan karena kita mau mendukung gereja itu sebenarnya. Tapi kita mau memberkati jemaat yang masih buta terhadap kebenaran. Sampai pada titik tertentu, istrimu sadar, kamu tinggalkan gereja itu. Kau buka persekutuan doa sendiri atau gereja sendiri. Atau pindah ke gereja di mana kebenaran diajarkan. Jadi, pahamilah istrimu. Mengerti terhadap istrimu, terimalah keadaannya, jangan memaksa dia keluar dari gereja itu. Jangan memaksa, biar dia mengenal kebenaran dan dia akan keluar dengan kerelaan sendiri. Jangan dipaksa. Betul ya? Iya, Oke, itu dulu. Nanti sampaikan perkembangannya kepada kami. Nanti pasti ada kejadian-kejadian yang membuat istri Anda bisa sadar. Oke, teruskan. Selanjutnya, wanita 45 tahun sudah menikah, memiliki 5 anak di Surabaya. Shalom Pak Eras, begini Pak, saya memiliki pergumulan saat saya memutuskan untuk mau diproses oleh Bapak Bapak di surga. ya, agar pertumbuhan rohani saya seimbang dengan umur saya dalam mengikut Tuhan. Dan mau belajar sungguh-sungguh tentang kebenaran. Saya dihadapkan banyak masalah. Dan yang paling membuat saya down, masalah itu datangnya dari suami saya. Suami saya selama ini memberi kesan memanfaatkan saya saja. Sementara dia seenaknya mengabaikan tanggung jawab dia terhadap anak-anak dan keluarga. Terutama dari ekonomi, Pak. Suami sering keluar masuk tempat kerja. Saya coba menahan diri dengan diam. Tapi malah semakin hari semakin membuat saya gregetan dengan sikap suami saya. Ya, diam kamu belum diam benar ya. Jadi diam dulu ya. Jangan gregetan. Diam dulu. Belum cukup diamnya. Oke, terus. Jika mengikuti kata hati, saya ingin pisah, Pak. Tapi kalau ingat khotbah dari Bapak, saya urungkan niat saya. Hutang saya menumpuk karena kebutuhan harian yang harus saya penuhi dan anak-anak biaya sekolah terbengkalai. Saya sedih dengan keadaan ini. Saya hanya bisa menangis dengan Bapa di surga. Menurut Pak Eras, saya harus bagaimana? Saya bertahankah atau berpisah, Pak? Saya juga mau mengucapkan terima kasih dipertemukan dengan Pak Erastus yang banyak membantu saya berubah dari khotbah-khotbah Bapak. Memang benar, kalau hati kita senang saat mendengarkan pengajaran Bapak, kalau hati kita senang saat mendengar pengajaran Bapak tidak akan mudeng. Kok begitu ya? Terus. Iya. Terima kasih Bapak dan seluruh tim. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oke, begini. Masalahmu itu rumit yang tidak bisa dipecahkan dengan satu kalimat. Ini pakai jurus melewati hari ke hari lagi.
Ini rumit. Anaknya 5. Iya, Pak. Kalau kamu pisah, anakmu kehilangan sosok bapak itu bahaya. Apalagi kalau sampai kamu menikah lagi dengan pria yang belum tentu lebih baik dari pria yang pertama. Laki-laki yang menikahi kamu ini laki-laki yang belum utuh jiwanya. Belum lengkap. Belum matang, tidak dewasa. Ya, saya khawatir masa lalunya dia hidup dalam keadaan dimanjakan orang tua dan tidak memiliki gairah atau drive yang kuat untuk mencari nafkah. Ya udah, nasi jadi bubur. Makanlah bubur itu. Jadi tetaplah bersama suami ini. Lalu kamu berusaha untuk bisa mencari penghidupan sebisa-bisanya untuk anak-anakmu. Jadi jangan melihat 10 meter, 12 meter ke depan. Lihat 1 meter, 1 meter. Yang penting bisa dilewati. Dan kamu akan melihat nanti bahwa kamu bisa melewatinya. Tetap mencari Tuhan, hidup suci. Ya, hadapi masalah dengan kesucian. Tuhan pasti buka jalan. Jadi bertahanlah untuk tidak cerai. Jagailah anak-anakmu dan Tuhan pasti menolong kamu. Jadi setiap hari kamu nikmati perjalanan dengan Tuhan ya. Itu ngeri-ngeri sedap itu ya. Seperti berjalan di pinggir jurang. Rasanya mau jatuh. Buktikan Allah itu hidup. Seperti Musa yang memimpin bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Tidak ada backup dana, tak ada makanan, tapi bisa melewatinya. Dalam nama Yesus Kristus, kamu pasti bisa melewatinya. Amin. Ayo. Selanjutnya wanita 49 tahun sudah menikah dari kota Medan. Ya. Shalom Bapak Erastus. Puji Tuhan Pak. Anak saya yang sempat bergaul dengan wanita pelayan Tuhan yang LGBT telah lama putus. Semua karena kebaikan Tuhan. Namun anak saya ini sampai hari ini kuliahnya belum kelar-kelar juga. Sudah semester 12 masih menyusun skripsi. Kelemahannya dia suka main game Mobile Legends. Dia tetap pemain musik piano di gereja tempat kami ibadah. Anak saya ini belum ada niatnya ikut doa pagi bersama saya. Namun setiap dengar musik hanya lagu-lagu Bapak Erastus yang didengarnya. Terus dia berkata, aku suka sekali lagu Pak Pendeta ini. Cuma terkadang aku takut karena aku tidak bisa melakukannya. Dia ngomong gitu ya. Iya. Oh, jujur juga ya. Terus Mohon Bapak berikan saya saran, apa yang harus saya lakukan agar anak saya ini mau doa pagi dan fokus ke skripsinya, serta jangan main game lagi. Pak, sejak pandemi kami jadi tinggal di Sidikalang, sekali-sekali balik ke Medan. Sudah 3 tahun saya jadi singer dan 8 bulan menjadi guru sekolah minggu. Berhubung di gereja kami yang jemaatnya hanya 15 kakak dan worship leadernya hanya ada 2, yang satu sudah berumur lewat 60 tahun. wah, Lalu Pak Pendeta memilih dan mengajari saya jadi worship leader. Pak, apakah saya wajib menerima ini ya Pak? Karena tugas saya sudah jadi guru sekolah minggu. Mohon berikan saya saran Pak. Sehat selalu Bapak rohaniku. Aku tetap setia memuji dan menyembah Tuhan setiap pagi di doa-doa pagi bersama Bapak dan tim. Selamat juga buat putri Bapak yang akan diberkati pernikahan. Sukses selalu. Sehat selalu Pak. Anu berkati. tidak disebutkan ya suami di sini ya. Iya Pak. Tapi anak ibu ini pemain piano dan anak ini sebenarnya pada dasarnya anak baik. Anak baik yang tidak bodoh, tapi tidak rajin. Cara mengenangani anak ini yang pertama tidak boleh diomeli sampai disakit hati. Karena anak ini kalau diomeli dia malah akan menunjukkan pemberontakannya. Makin diomeli, makin disakiti dia makin memberontak. Karena anak ini nggak bodoh sebenarnya. Tapi rajin. Tidak rajin, tidak tekun. Yeah. Jadi yang ibu lakukan adalah memanggil dia 4 mata, ajak bicara dari hati ke hati. Nak, selesaikan kuliahmu. Ini penting sekali. Karena mama juga tidak selamanya hidup. Suatu kali mama tidak ada, kamu harus sudah punya bekal. Itu. Yang kedua, tunjukkan kehidupan rohani yang kudus, yang kuat. Untuk bisa membuka matanya. Bahwa doa pagi itu mengubah. Ya.
Sebenarnya yang ditunggu adalah kelakuan ibu yang lebih kudus, lebih suci, lebih cemerlang dari hari ini. Ibu sudah baik, tapi ibu belum sangat cemerlang. Ibu harus menjadi sangat cemerlang. Yang berikutnya, siap kalau nanti anak ibu dipukul Tuhan. Tapi pukulannya tidak terlalu berat. Tidak sampai membuat ibu syok, tapi cukup membuat anak ibu syok. Tapi ibu nggak syok. Dan itu menjadi jalan di mana anak ibu akan berpaling kepada Tuhan. Tunggu waktu itu, beri kabar ke saya. Yang penting ibu harus tetap setia ikut Tuhan. Dan ibu harus terima pelayanan sebagai worship leader di gereja ibu itu. Tidak harus pendeta ibu tahu kalau ibu ikuti saya. Tapi kalau saya tahu ya nggak apa-apa. Karena banyak pendeta tidak mau belajar, rasa pinter, lalu menganggap saya sesat. Padahal dia tidak belajar apa yang saya sampaikan itu luar biasa. Kalau sampai pendeta ibu ikut apa yang saya ajarkan, pasti gerejanya akan kokoh. Oke, saya teruskan, kita teruskan. Oke. Selanjutnya dari pria, tidak disebutkan umurnya, sudah menikah di Surabaya. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Shalom. Pada ayat ini kok disebutkan Kristus ya, sedangkan menurut Pak Eras Kristus belum ada. Ya, ini nanti akan dijawab di ini ya, di monoteisme. Ya, monoteisme. Karena ini soal praeksistensi. Betul, Pak. Nanti akan disebutkan, kok ada Kristus di situ. Tapi saya kasih clue dulu ya. Kristus di sini bukan berarti Yesus ya. Tapi yang diurapi. Jadi bukan berarti Yesus, tapi yang diurapi. Batu karang yang diurapi, batu karang yang disertai Tuhan. Ya, artinya kehadiran Tuhan. Yang membuktikan itu Tuhan. Ya, kehadiran rohnya. Oke, terakhir kita baca satu kali lagi. Selanjutnya wanita 44 tahun sudah menikah. Shalom Pak, saya ingin tahu pandangan GSKI Rehoboth tentang pernikahan. Bolehkah seorang yang bercerai karena pasangannya berzina menikah lagi? Bolehkah ia tetap jadi penata pelayan di mimbar? Terima kasih. Saya mengkhotbahkan, memberikan seminar mengenai perceraian. Ya, betul. Jadi apakah seorang boleh menikah lagi itu tidak sederhana jawabannya. Karena menyangkut aspek berapa umurnya, merupakan aspek apakah punya anak, apa landasan perceraian sebelumnya, untuk apa dia menikah lagi, dan seterusnya. Tetapi di atas semuanya, sebaiknya orang yang bercerai dengan umur yang sudah tua tidak menikah, sebaiknya. Atau kalau pasangannya meninggal, kalau saya sebaiknya tidak menikah lagi. Tapi ini bukan suatu yang mutlak. Harus melihat konteks keadaan secara lengkap. Ya. Bolehkah seorang yang bercerai karena pasangan berzina menikah lagi? Tidak bisa dikatakan ya atau tidak. Harus dilihat dari berbagai aspek. Usianya, punya anak enggak, bagaimana kehidupan ekonominya. Ya. Bolehkah ia tetap menjadi penata pelayan di mimbar? Nah kalau yang melayani ini korban, ya boleh. Tapi oleh pelaku, nanti dulu. Pelaku yang berzina, seharusnya tidak. Ya. Tangkap ya? Ya betul, Pak. Saya kira cukup pertanyaan ini. Nanti ikut-ikut bahas saya mengenai bolehkah bercerai atau perceraian. Menurut saya, udah usia 44 tahun, jangan menikahlah. Nanti rumit hidup kamu. Ya. Kalau masih bisa mandiri, hidup mandiri saja. Sampai jumpa di episode 911. Tuhan memberkati.